Iya, Madura, iya. Pak Dosen. Iya, Pak Maduranya Dosen. di mana, Pak? Madura, Sumenep, Pak Dosen. Salam kenal, Pak Dosen. Salam takdim, Pak Oh, Dosen. Ya, salam takdim, Pak Dosen. sami-sami, Pak. Hmm. Izin, Pak Saya Dosen, punya. izin ngambil gambar Pak Dosen buat kenang-kenangan, ya. Silakan, Pak. Ya, Baik, Pak. Kita mulai saja sidang skripsi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya silakan Pak Muhammad Pak Muhammad Hambali ya. Muhammad apa Hamad aja, Pak? ini tadi kebetulan apa namanya Pak Dosen ada keliru itu padam lampu. Jadi Oh, iya. ya ini maklum ini gaptek Pak Dosen agak si, kesulitan rubah. Tadi sudah dirubah, cuman padam seperti ini lagi Pak Oh, Dosen. baik. Nggak, Oke, oke. nggak masalah ya Pak Dosen dengan keterbatasan kemampuan kami. Mohon Pak Dosen bimbingannya. Terus Enggak masalah, Pak. Enggak ya, masalah. Baik, Pak. Saya persilakan Bapak untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, Pak. ya ya Pak Dosen. Mm. Setelah itu nanti ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi terkait apa yang Bapak teliti. Ya terima kasih Pak. Mangga waktu dan layar Zoom saya serahkan ke Bapak Hamad Hambali. Ya Pak Dosen. Terima kasih Pak Dosen. Dibuka padam oleh Pak Dosen tadi Pak Dosen. Pada Ya pakai baterai ini Pak Dosen. Cuman belum kebuka masih Pak. Mohon kesabarannya, mohon maaf Pak Dosen. Ini daerah pegunungan kami Pak Dosen, daerah pinggiran. Jadi sering, Oh, ya sering ada hmm, tiang yang patah Pak Dosen. patah ya. Ya, Saya tahunya kalau Madura tuh ke Bangkalan, Pak, ke iya ya, Syaifuna Khalil. Saya sering ke situ. Kalau ke Sumeneb belum pernah, iya ya, Sumenep ujung timur Pak Dosen. ujung timur ya. Iya, Oh, ada saya punya juga temen di Kangean, tapi Kangean lebih iya, jauh ya, di iya, pulau Kangen, sendiri ya. ya pulau tersendiri jauh juga Pak Dosen. Hmm. Iya, mohon maaf dulu ke lambat Pak Dosen. Mulai tadi sudah siap, cuman ini kendalanya. Ya Allah. Cuman bisa kebuka di Zoom belum, Pak dosen. Mm-mm. Belum masuk. Kami ini sebenarnya apa namanya, Pak dosen? Gaptek cuman ikut kuliah biar lebih tahu paham ini, Pak dosen. Iya, Pak. Kok belum masuk ya ini ya? Kalau misalnya kesusahan, nggak Oh apa-apa, ya Pak. ini Nggak usah pakai sudah masuk PowerPoint. ya. Ya masuk sudah, Pak dosen ya. Nah, udah masuk, Ya. Pak. Langsung dimulai. Mohon maaf, Pak dosen. Langsung dimulai ya, Pak dosen. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak dosen sudah memberi peluang waktu kepada kami. Mohon maaf atas keterbatasan kemampuan kami, Pak dosen. Kami dari A10, nama mahasiswa, nama Hamad, NIM 22811304556. Ya, yang menjadi bahan skripsi kami adalah pengaruh integrasi model pembelajaran Al-Miftah lil Ulum dan Nubdatul Bayan terhadap kemampuan membaca kitab kuning santri di Lembaga Mambail Ulum Basokah Rubaru Sumeneb, Pak dosen.
Terus latar belakang apa yang latar belakangi dari penelitian ini? eh, Kami sebagai santri atau pelajar yang menggunakan metode klasik, artinya sorokan seperti itu. Sekarang sudah dengan adanya perkembangan zaman, ini ada metode-metode praktis lain yang cepat. Jadi latar belakangnya pembelajaran kitab kuning di pesantren masih terkendala rendahnya kemampuan santri baik membaca kitab teks Arab klasik tanpa harokat akibat belum optimalnya karena kami dulu belajarnya itu sekitar 4 tahun baru bisa menguasai sekarang uji coba 7 bulan sudah bisa membaca kitab kuning seperti itu. Kondisi di pesantren tadi dari sisi keilmuan kitab kuning menjadi ciri khas. Biasa kalau pesantren ciri khasnya adalah kitab kuning, pendidikan Islam Nusantara namun menghadapi tantangan regenerasi kompetensi baca. Terus akar masalahnya penguasaan ilmu alat nahu dan sorab sebagai apa namanya alat untuk mengetahui itu santri belum kokoh sehingga sulit menentukan i'rab teks jundul. I'rab itu satuan-satuan dari huruf kalimat-kalimat tersebut. Karena i'rab itu mengatur harkat-harkatnya. Terus peluang solusinya. Model Al-Miftah yang kami teliti ini Al-Miftah lil Ulum dan Nubdatul Bayan, dua materi dari pondok pesantren terbesar ini apa masing-masing terbukti efektif dari beberapa penelitian sebelumnya, namun belum diintegrasikan seperti itu. Ada penelitian satu-satu, ada Nobda, ada Al-Miftah seperti itu. Terus rumusan masalah. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana pelaksanaan integrasi model pembelajaran Al-Miftah lil Ulum dan Nobdatul Bayan dan dalam pembelajaran kitab kuning di Lembaga Pendidikan Islam Mabain Ulum Pusaka Sumeneb. Satu, bagaimana pelaksanaannya? Yang nomor dua, apakah terdapat pengaruh? Ketika dilaksanakan, apakah ada pengaruh yang signifikan dari integrasi kedua model tersebut terhadap kemampuan membaca kitab kuning? Yang nomor tiga, seberapa besar sih pengaruhnya atau peningkatan kemampuan membaca kitab kuning santri dari aspek i'rabnya, harokatnya, pahamnya, dan talakohnya sebelum dan sesudah penerapan integrasi model di atas. Identitas masalah, santri kesulitan. Santri kesulitan membaca kitab kuning secara mandiri, terutama menentukan i'rab, akhir harkat dari kalimat tersebut. Yang kedua, kelancaran membaca, at-talaqqoh. Santri masih rendah, sering terbata-bata. Yang nomor tiga, pemahaman makna teks al-fahmu belum optimal. Yang keempat, model pembelajaran belum mengintegrasikan potensi al-miftah dan nobdatul bayan secara optimal dan belum ada kajian ilmiah yang mengujinya seperti itu. Yang ada cuman satu al-miftah, dua nobdatul bayan. Digabungkan tidak ada seperti itu. Lihat tujuan dari penelitian kami adalah mendeskripsikan pelaksanaan integrasi model pembelajaran Al-Miftah lil Ulum dan Nubdatul Bayan. Menguji pengaruh integrasi tersebut terhadap kemampuan membaca kitab kuning. Yang ketiga, mengukur besaran peningkatan dari 4 aspek. Ya, aspek i'rab, harokat, al-fahmu, dan at-tolaqoh. Seperti itu. Dari manfaat dari penelitian ini adalah pertama, secara teoritis memberikan khazanah ilmu pendidikan Islam dan metodologi pembelajaran kitab kuning berbasis integrasi model. Secara praktis bermanfaat bagi santri biar belajar lebih aktif, pendidik sebagai panduan implementasi bagi lembaga pendidikan Islam itu sendiri, Mambail Ulum bisa menjadikan dasar pengembangan kurikulum untuk pesantren lain. Model model ini sudah teruji dan untuk pemerintah kemenak atau pemerintah atau pengambil kebijakan direkomendasikan untuk berbasis apa namanya bukti. Artinya
Manfaatnya ini menyeluruh dengan penelitian ini. Terus dari kajian teori, karena ini membahas dua, jadi dari ketiga apa namanya kedua metode ini, kajian teorinya metode Mambail Ulum itu asalnya dari Pondok Pesantren Jawa Timur di Sidogiri, Pasuruan, seperti itu. Ini jilidnya ada 4 jilid. Ada 4 jilid, metode wajib, satu untuk sorab, nomor 2 untuk anzimah, nadam-nadam. Jadi ada 6, 4 jilid wajib, yang keduanya penunjang. Ciri-ciri khas ini merupakan hafalan kaidah via nasid atau latihan teks. Biasanya pakai nyanyian-nyanyian. Misalnya seperti rukunnya kalam, semua ada 4. Jadi kalimat yang terdapat dalam nyanyian itu adalah pembelajaran. Jadi rukunnya kalam yang dinamakan kalam ada berapa, itu disebutkan dalam nyanyian itu. Kalau ciri-cirinya Miftahul Ulum seperti itu. Terus kelebihannya sistematis, mudah dihafal. Karena eh, metode Al-Miftah ini cara mudah belajar. Jadi untuk anak-anak maupun orang dewasa mudah. Mudah istilahnya mau dibunuh cuman tertawa. Dicekoki ilmu pendidikan yang sulit tapi tertawa. Bahagia dalam artian bahagia untuk kebaikan seperti itu. Untuk Nubdatul Bayan ini ada pertama kali oleh seorang tokoh tokoh pendidikan namanya Kebayan. Kebayan ini orang Bata-Bata. Orang Bata-Bata mencetuskan kaidah-kaidah ini dinamakan Nubdatul Bayan. Ini berada di Bata-Bata. Jadi ciri khas pembelajaran pondok kecil di Bata-Bata. Fokusnya integrasi mufradat, uh, lebih detail lagi dari Al-Miftah kalau ini. Kaidahnya, latihan teksnya, sekaligus prinsip apa namanya, prinsip dari Nabdatul Bayan ini adalah kontekstual. Terus kelebihannya kuat pemahaman makna dan mufradatnya. Terus fleksibel. Jadi kalau diartikan seandainya di kelas Al-Miftah kelas 1, kalau Nabdatul Bayan kelas 2, karena lebih sulit. Lebih sulit pemahamannya dan jilidnya lebih banyak. Dan pemahaman di dalamnya lebih ke arah akselerasi seperti itu. Keterbatasannya hafalan kaidah kurang sistematis di situ. Kaidah-kaidah kurang elemen menyenangkannya tidak ada di situ. Karena walaupun ada juga nyanyian-nyanyian nadawannya, cuma nyanyian secara tidak ada seperti itu. Terus sekarang integrasi Al-Miftah lil Ulum dan Nubdatul Bayan sifatnya komplementer. Kedua model ini kaidah dari kaidah versus mufradat dan konteks. Landasan teori ini multiplex intelijen menurut Gardner, karena ini pada bimbingan dosen kedua dimasukkan teori ini, maka kami masukkan teori-teori ini. Terus apa namanya juga sejalan dengan prinsip pesantren. Kedua metode ini sesuai dengan prinsip pesantren, talaki, tadarruj, dan tadbit seperti itu. Bentuk dari integrasi ini, bentuknya integrasi ini apa namanya, sekuensial variabel 4 dimensi, konten, metode, penilaian waktu seperti itu. Penilaian dan waktu. Programnya ini 16 pertemuan. Ada 4 fase. Fondasi kaidah, penguatan i'rab, integrasi, mufradat, dan tag. Tag, saraf, dan mandiri seperti itu. Sintaks dari pembelajaran 6 fase ini, pertemuan pertama persepsi, nasid kaidah, mufradat, latihan teks, latihan mandiri, lalu evaluasi.
Jadi persepsi dulu sebelum acara, sebelum pembelajaran, kemampuan, lalu nyanyian-nyanyian untuk menggugah minat, lalu diberikan mufradatnya. Setelah itu baru latihan, setelah latihan bersama teks mandiri, evaluasi kemampuan seperti itu. Eh, Penelitian yang sesuai dengan ini yang terdahulu yang relevan mungkin dalam skripsi saya halaman 51 ada 12 penelitian. Cuman kalau dirinci satu-satu mungkin kami kelupaan tidak menghafal Pak dosen seperti itu. Jadi penelitian yang dikaji Al-Miftah sendiri, Nubdatul Bayan sendiri, metode lain sendiri, Sorogan sendiri, ada namanya metode lain. Jadi sendiri-sendiri, tidak bersatu. Sekarang disatukan, dipadukan. Seperti apa namanya rumus apa tadi masalah di depan itu apa namanya dijelaskan seperti bab awalnya itu karena di sini ada dua guru yang menguasai itu Pak dosen. Ada yang dari gurunya dari Nubdatul Bayan, ada dari gurunya Al-Miftah. Jadi ketika ini mau digabungkan, bagaimana solusinya seperti itu? Terus ada 3 celah penelitian dari ini, dari peneliti sebelumnya celahnya. Jadi skripsi ini apa namanya mencari celah dari beberapa penelitian sebelumnya. Belum ada yang menguji integrasi kedua model secara simultan, tidak ada masih. Yang nomor 2, belum ada pengukuran 4 aspek sekaligus. Yang ketiga, belum ada penelitian di Mambail Ulum, tidak ada penelitian sama sekali. Eh, Terus Karangka berpikir kondisi awal kemampuan membaca kitab kuning siswa masih rendah, masih masih rendah masalah pada i'rabnya, kelancaran bacanya, penguasaan mufradatnya persatu persatunya dan pemahaman makna. Terus intervensi atau tindakannya integrasi model pembelajaran ini harus dilakukan dalam 16 pertemuan melalui 6 fase sistematis. Kondisi akhir, peningkatan kemampuan membaca kitab kuning mengalami kemajuan pada aspek i'rabnya. I'rab adalah perubahan harkat pada akhir kalimat, kelancaran bacanya, terus mufradat penguasaan per kalimatnya. Yang keempat, permasalahan makna. Pengukuran efektivitas desain atau pengukuran apa nama desain pretest, post test diuji secara sistematis menggunakan uji T berpasangan paired simple. Artinya ujiannya ini Pak dosen menggunakan sebelum pelaksanaan dan sudah pelaksanaan seperti Pak dosen. Bin Jadin. Terus hipotesis penelitian, hipotesisnya penelitian eh, mungkin ini lebih kepada teknis Pak dosen. Jadi ada 4 hipotesis ketepatan i'rab, kelancaran membaca, penguasaan mufradat, pemahaman makna teks. Seperti itu Pak dosen. Untuk metode penelitian ini adalah pendekatan, desain dan subjek penelitian pertama pendekatan. Pendekatannya menggunakan kuantitatif dengan jenis pre-eksperimental desain. Seperti itu. Desainnya on group proses. Artinya apa namanya 01 kali 02 seperti itu. Ini ada 56 pertemuan per minggu. Satu hari dengan jadwal 1 hari itu pagi 2 jam, sore 2 jam. Jadi Nubdatul Bayannya 2 jam, eh, Al-Miftahnya 2 jam. Jadi ada dua pertemuan dengan beberapa formasi seperti itu. Populasi dan sampel seluruh santri yang memenuhi kriteria
instruksional total sampling N20 santri. Ini menggunakan santri 20 santri Pak dosen. Karena di Mamban Ulum ini masih terbilang baru didirikan seperti itu. Variabelnya X integrasi Al-Miftah lil Ulum dan Nubdatul Bayan, Y kemampuan membaca kitab kuning 4 indikator. Selanjutnya teknik pengumpulan data berupa tes, observasi, wawancara, dokumentasi dan semacamnya. Teknik analisa untuk menganalisis ini statistik deskriptif, uji normalistik, normalitas, uji hipotesis, uji ingen dan ini hasilnya Pak dosen. Dari hasil penelitian. Proses sebelum acara, sebelum penggunaan metode, setelah penggunaan metode. Jadi peningkatannya agak bagus Pak dosen. Dari 4 aspek itu, ketepatan i'rab 30%, ketepatan harokat 25%, pemahaman makna 25%, kelancaran baca 15%. Seperti itu. Jadi kesimpulan pelaksanaan treatment dari treatment ini 56 pertemuan 4 kali minggu. 4 minggu 1 bulan, Pak dosen. 112 jam. Sisi pagi, kaidah nahwu sarraf, al-miftah lil ulum. Sisi malam, analisis i'rab teks menggunakan nubdatul bayan. Baik. Pengaruh signifikan, very simple, besaran peningkatan skor naik dari 35 seperti yang dijelaskan tadi ada 35%, 35% dan seterusnya seperti yang dijelaskan tadi. Seluruh indikator meningkat. Ketepatan i'rab, ketepatan harokat, pemahaman makna dan kelancaran membaca meningkat. Seperti itu Pak dosen. Jadi ini cuma saran. Sarannya seperti penjelasan tadi di atas, untuk lembaga ini dijadikan model integrasi. Karena ada beberapa guru yang dari background background Nubdatul Bayan, ada dari Al-Miftah. Jadi digabungkan seperti itu. Untuk para pengajar biar apa namanya perbanyak porsi latihan seperti itu. Dari yang ketiga, pengambil kebijakan, alangkah baiknya penelitian ini dijadikan untuk pelatihan kepada guru-guru peserta apa tenaga-tenaga yang dipersiapkan untuk Madhad Ali atau aliyah yang apa namanya kesulitan membaca kitab. Seperti itu. Jadi intinya apa namanya penelitian ini apa namanya sangat sangat manfaat sekali bagi kita semua dan mungkin ini Pak dosen yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf keterbatasan kemampuan kami. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Terima kasih atas paparannya. Yang pertama, saya hanya ingin mengkonfirmasi, Pak, Iya Pak terkait dosen. apa yang Bapak tulis. Jadi saya tidak akan mencari kesalahan dari apa yang Bapak tulis, tapi mengkonfirmasi saja. Iya iya Pak dosen. Siap siap Pak dosen. Yang pertama di bab 4, Pak. Bab 4 itu Bapak menulis bahwa ada kenaikan kurang lebih 103,2% di semua indikator. Itu merupakan hasil bagi rata-rata atau proporsional, Iya Pak bukan dosen. dari hasil tes yang terpisah. Ya, pertanyaan saya, Pak, bagaimana Bapak bisa mengklaim bahwa pemahaman makna santri betul-betul naik jika yang diukur hanya skor totalnya saja? Iya Pak dosen. Mm. Jadi mungkin ini kesalahan penjumlahan Pak dosen.
seperti itu. Iya. Semestinya jumlah total seperti itu. Ini mungkin kesalahan di situ, Pak dosen. Hmm. Jadi Jadi ada kesalahan ya penjumlahan. hmm, Jadi penjumlahan. ya skor keseluruhan itu semestinya jumlah totalnya seperti itu, Pak dosen. Kan Begitu. bagian ini, Pak dosen. Oke. Yang kedua nih Pak. Yang kedua itu kan sistem ini berjalan selama 112 jam dalam Ya, 4 minggu ya. 4 minggu Berarti 2 sesi per hari per hari, 2 jam. atau 7 hari seminggu kan Ya, begitu ya. iya, Pak dosen. Oke. Jadi santri ini pintar dikarenakan jam belajarnya yang lama atau karena modelnya Pak? Biasanya, Pak, kemarin itu penerapannya ada dari sebagian guru itu lebih ekstrim, Pak. Dari pagi Hmm. sampai jam 10, terus siang, terus malam. Nah, sekarang karena model ini apa namanya terorganisir, sehingga guru yang mau mengajar sudah persiapan materi. Kemarin kan cuman eh, se apa adanya seperti itu. Karena materinya dipersiapkan, waktunya diatur, dengan adanya programnya diatur, maka integrasi ini berhasil. Seperti itu, Pak Ruslan. Jadi santri pintar itu atau cepat mempelajari, cepat bisa membaca kitab kuning itu karena metodenya ya Pak. Metode, Bukan karena waktu yang diberikannya lama gitu. Waktu belajarnya itu betul-betul intens. ya. Bahkan waktu Ya, itu perlu dikurangi. di Ya, dikurangi waktu dari Mm-mm. yang biasa, Pak. Waktu dikurangi dari yang biasanya. Ya, ada empat Kalau jam. saya dulu kan, ya waktu saya di Lirboyo dulu kan disuruh ngafal tuh Pak. Ya, Jurumiyah dihafalin, al-kalamu huwa al-lafdu al-murakabu bil wad'i wa aksamuhu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a limakna. ya. Sampai alfiyah saya hafal gitu. Mohon maaf, Pak dosen. Nah Pak itu dosen alumni Lirboyo. Anak saya sekarang ada di Lirboyo, Pak dosen. iya, saya alumni Lirboyo Pak. Salam takdim, Pak dosen. Salam takdim, Pak dosen. Ya, alumni Lirboyo. Itu jadi karena metodenya ya Pak ya, bukan Ya, karena karena metodenya. intensitas waktunya. Oke, Ya, itu saya yang sebenarnya perlu dua saya dua konfirmasi. aspek, dua Ya, aspek, Pak dosen. Metode betul, terus yang kedua mm-mm. treatmentnya atau programnya betul, seperti itu. Ya. Karena Bapak meneliti tentang metode, maka Bapak harus menitik beratkan ke situ. Ya, Jangan sampai kemudian, karena begini Pak, kalau dalam penelitian, temuan treatment yang diberikan oleh pesantren tersebut selama 4 minggu dengan total 56 pertemuan atau 112 jam, jam. 2 jam pagi, 2 jam malam, 7 hari dalam seminggu, itu dalam metodologi penelitian eksperimen ini disebut sebagai confounding variable, Pak, atau variabel pengganggu yang sangat besar. Jadi saya penguji ya berhak untuk bertanya atau bahkan mungkin orang lain yang membaca skripsi Bapak akan bertanya, Iya, Pak. ini orang bisa pintar karena metodenya atau karena intensitas waktunya yang lama gitu loh. Ya, Jadi Bapak perlu tegaskan ini, oh enggak, ini metodenya kok. ya, Metodenya berarti berhasil. Karena terbukti sebelum metode ini diterapkan, intensitas belajar santri itu jauh lebih lama. Dengan ya, metode ini, jamnya dikurangin, tapi tingkat pemahaman santri, tingkat pembacaan santri terhadap kitab kuning justru jauh lebih bagus. lebih bagus, Mbak dosen. Kan berarti kan kalau begitu berarti hasilnya kan positif Pak. Positif, positif, Pak Berarti dosen. hasilnya metode ini bagus. Nah, itu loh Pak. Ya, ini Pak dosen. Ini mungkin nanti, Nah, paling nanti Bapak nah rekomendasi dari saya di ya, bagian pembahasan halaman 111 itu Pak, dan
di keterbatasan penelitian halaman 119 sampai 120, Ya, Pak dosen. Bapak menambahkan eh, paragraf seperti ini, Pak. Ya, Misalnya eh, peningkatan yang sangat signifikan ini tidak ya, dapat dilepaskan dari intensitas perlakuan yang sangat tinggi. Maksudnya 112 jam. ya, Pak dosen. Oleh karena itu, efektivitas yang terukur adalah kombinasi antara kualitas model dan kuantitas waktu, Ya, ya, Pak bukan dosen. hanya murni efek dari modelnya saja. Ya, ya. Nah, ini akan lebih Lebih bagus lebih ketika tajam, Pak Bapak dosen. Ya, lebih tajam, lebih Pak. tajam Ya, seperti itu. Iya, karena saya belum menemukan itu tadi di pembahasan ya, halaman ya. 111 sama di keterbatasan penelitian. Ya kan seperti ini, Pak dosen. Idza Dan tamal amru badanak suhu, Pak dosen. ya, betul Pak, betul. Jadi nanti itu catatan Ya, dari saya yang pertama ya, ya. ya, Pak dosen. Siap, Hmm. siap. Terima kasih. Kemudian satu lagi nih catatan buat Bapak nih. Di bagian temuan. Di bagian temuan itu ada kata-kata model ini sangat direkomendasikan untuk pesantren pada umumnya. Gitu kan Ya, Pak ya? ya, Secara Bapak ini ketika meneliti ini dengan sampelnya hanya 20 santri dengan bahasa one group pretest dan posttest ya. ya. Sampelnya hanya 20 santri dan di satu lokasi yang spesifik yaitu LPI Mambail Mambaul ulum. Ulum. Ya, Mambail Ulum ya, Basoka. mambail ulum. Basoka. Eh, Iya. Jadi kata-kata pesantren pada umumnya ini dalam akademis kurang bagus, Pak. Oh iya, Pak dosen. Jadi klaimnya takut sepihak begitu, Pak. Dibikin Iya, diksinya yang di, dibikin diksinya itu yang lebih aman gitu loh, Pak. iya, iya, Pak dosen. Ya mungkin ada Misalnya kan. begini, Ya, ya frasanya tuh diganti begini. Misalnya ya. model ini memiliki potensi untuk diadaptasi di pesantren lain dengan Oh, oke. karakteristik yang serupa. Ini Ya, kan siap, siap, Pak bahasa dosen. begitu bahasa tawaduk gitu, Pak. Ya, 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 Pak dosen. Bahasa jangan kemudian ini bagus kalau diterapkan, direkomendasikan ke pesantren lain, Wah. Belum tentu nanti pesantren yang lain melihat kemudian dengan bahasa seperti itu ini gitu. Jadi hindari bahasa klaim terlalu berlebihan, tetap stay cool ya, Ya, Pak dosen. tetap tawaduk, begitu caranya. Jadi diksinya dirubah. Model ini memiliki potensi untuk diadaptasi di pesantren lain dengan karakteristik serupa. Namun tentu masih memerlukan penyesuaian intensitas waktu, bla 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 gitu. Ya, ya. Begitu. Itu lebih elegan Lebih lah. lebih tawaduk ya, Pak dosen. Lebih tawaduk begitu, Pak. Lebih Ya. tawaduk. Ini sebenarnya kami menggunakan kalimat ini teringat kepada Qala Muhammadun huwabnu Maliki. Gitu. Iya, Pak dosen. Iya, Artinya dengan keyakinan begitu rupa walaupun kapasitasnya tidak iya. sama, beliau mengatakan kola walaupun belum dipelajari seperti itu, Pak dosen. Iya, betul, Ya, ya. betul. Ya, Terima kita kasih, Pak. menghindari Ya, ya, hal-hal yang ini aja, ya, Pak klaim dosen. yang berlebihan begitu, Pak. Ya, Ya, walaupun misalnya pada pada kenyataannya mungkin metode ini bagus untuk diterapkan ke pesantren yang lain, tapi melihat kondisi situasi di tiap pesantren yang berbeda, mungkin juga akan menghasilkan ya, perbedaan juga begitu, Pak. ya, Pak Makanya dosen. ya tetap tawaduk aja lah. Ya, siap, siap, Pak dosen, siap. Baik Pak, Ya, cukup ya Pak terima. ya. Ya, terima kasih Pak dosen, terima kasih Pak Udah dosen. cukup. Mm-mm. Mungkin Hari nanti ini 4 orang. ya Mm-mm. mungkin nanti Gimana ada Pak? mungkin ada SMS kepada Pak dosen. Hmm. Apa namanya? Sebelumnya kami minta maaf Pak dosen kalau mengganggu waktunya. Seperti itu. Sama-sama Pak. Ini Ya, kewajiban kok. ya Pak dosen. Terima kasih Pak dosen.
Mungkin Baik, ya mm, dicukupkan ya Pak kita dosen. cukup ya. Kita Ya, akhiri pertemuan kita hari ini atau sidang munakosah ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, saya izin pamit, Pak. ya Pak dosen, terima kasih Pak dosen. Mohon doa barokah Hmm, santri iya. Lirboy ya Pak dosen. Sami-sami, Pak. Saya di rumah sini ada pesantren, ada Iya, iya. kakek, pesantren kakek. Alhamdulillah ini Iya. berhadapan dengan masyayikh ini Pak dosen. Enggak. Mangga, Pak. Ngeri, mari Pak dosen.